Lu suka kesel nggak sih kalau denger berita pajak dikorupsi? Tapi, lu pernah bayangin nggak kalau duit pajak yang lu setor bukannya masuk kantong pejabat, tapi justru balik lagi ke kita dalam bentuk gacha? Kedengarannya aneh ya, kok bisa duit pajak nggak dikorupsi? Kan ini nggak normal. Tapi hal unik ini justru kejadian beneran di Jepang, tepatnya di distrik Shibuya, pusat tren anak muda di sana. Buat yang belum tahu, Jepang punya program namanya Furusato no Zei atau pajak kontribusi daerah. Biasanya kalau lu ikut bayar pajak lewat program ini, pemerintah daerah bakal kasih hadiah sebagai bentuk terima kasih. Hadiahnya biasanya berupa produk khas daerah. Beras premium yang wanginya bikin lapar, daging wagyu melt in your mouth, atau teh hijau pilihan yang kelihatan fancy banget. Intinya, pajak jadi terasa lebih ringan karena ada bonusnya. Tapi kali ini Shibuya Gaspol dengan ide yang lebih fresh. Mereka ngajak perusahaan game besar MixE buat bikin sistem bayar pajak dapat gacha. Jadi warga yang bayar pajak bisa dapat kode serial buat ditukar di game populer kayak Monster Strike dan Kotodaman. Hadiahnya item digital kece kayak Orbs sama Rainbow Kotodama. Buat para gamer ini jackpot banget karena item kayak gini biasanya harus dibeli pakai duit asli. Dengan kata lain, bayar pajak jadi kayak top up resmi versi pemerintah. Legit banget kan? Skemanya juga simple tapi menarik. Ada 3 level kontribusi, mulai dari sekitar $70 sampai $340 per tahun. Semakin besar kontribusi pajak lu, semakin keren juga item gacha yang bisa lu dapetin. Jadi nggak cuma kewajiban, tapi kayak investasi hiburan juga. Beberapa gamer bahkan bilang kalau hitung-hitungan ekonominya lebih untung dapat item lewat cara ini ketimbang beli langsung di toko dalam game. Jadi pajak pun bisa jadi strategi hemat gamer. Bayangin, bayar pajak sambil mikir, dapat orbs berapa ya tahun ini? Tentu aja, langkah ini nggak luput dari pro kontra. Jepang dulu pernah melarang hadiah dalam bentuk kupon atau gift card dengan nilai tukar tinggi karena takut disalahgunakan. Nah, sekarang Shibuya nekat bikin gebrakan ini, otomatis banyak yang dia ngomongin. Ada yang bilang ini keren banget karena bisa bikin anak muda jadi lebih melek pajak. Tapi ada juga yang was-was, takutnya nanti malah bikin pajak dipandang kayak mesin judi terselubung. Gacha kan terkenal bikin orang kecanduan, jadi pasti ada kekhawatiran. Kalau dipikir-pikir, ini sebenarnya contoh gimana pemerintah bisa adaptif dengan budaya digital. Daripada pajak dianggap sesuatu yang jauh dan kaku, mereka bikin jadi relevan sama dunia anak muda. Bayangin kalau tren ini nyebar ke daerah lain di Jepang. Bisa jadi pajak bukan cuma kewajiban, tapi juga jadi cara enjoy dapetin hiburan. Hari gini, siapa sih yang nggak kenal gacha? Dari gamers kasual sampai hardcore pasti pernah coba. Bahkan kalau kita tarik ke konteks Indonesia, coba bayangin kalau bayar pajak kendaraan, bermotor atau PBB terus dapat voucher gacha di game favorit lu, entah itu Genshin Impact, Mobile Legends, atau PUBG Mobile. Mungkin orang-orang bakal lebih rajin bayar pajak bukan karena takut ditilang, tapi karena pengen skin eksklusif atau item langka. Seru juga kan kalau pajak dikaitin sama dunia pop culture. So, menurut lu gimana? Apakah bayar pajak dapat gacha itu ide jenius yang bikin pajak lebih fun? Atau malah bikin orang jadi makin boncos karena ke-trigger gacha? Drop pendapat lu di kolom komentar, jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan bahasan unik seputar Jejepangan bareng Senpai Z. Sampai ketemu di video selanjutnya, guys.